Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1. 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, siaran perdana tamu kita di tahun 2026 kembali lagi hadir ke ruang dengar kamu dan disiarkan langsung dari Studio 5 RRI Jayapura. Saya Irma, yang pasti ya teman Pro 2 kita sudah bersama dengan tamu-tamu yang keren banget ini, adik-adik kita ya. Selain ada tamu-tamu, kita juga nanti ada ini ngobrol bersama dengan adik-adik dari SMA Negeri 4 Jayapura. Tapi saya minta suaranya dulu, mana suaranya teman-teman dari SMA Negeri 4 Jayapura? Hai, kurang kenceng, kurang keras, kurang terdengar nih. Selamat sore teman-teman. Oke, wow. Dan hari ini teman Pro 2 ya, ini dirilai langsung oleh teman-teman Korwil 1 Papua, yang pasti ada RRI Biak, Nabire, Wamena, Serui, Merauke di program tamu kita perdana kali ini. Dan yang pasti kita kenalan dulu sama adik-adik kita yang kece dari genre ya, generasi berencana. Mungkin siapa dulu? Silahkan memperkenalkan diri kepada pendengar Pro 2 dan juga yang sedang menyaksikan langsung di live streaming YouTube RRI Jayapura. Yang mana dulu nih Kak? Oh, boleh dari kamu deh. Oke. Halo teman-teman, selamat sore. Ini udah sore kali ya. BTW kita bukan hanya teman-teman dari Semansa, tapi dari Semansa juga Kak. Oh, dari Semansa juga ada. Mana Semansa, suaranya Semansa? Mantap. Oke. Halo teman-teman, kenalin nama saya Artika Devi Rahmadani. Teman-teman boleh panggil saya Tika aja biar akrab ya. Oke. Saya merupakan Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Papua tahun 2025 sampai dengan 2027. Sekarang saya mahasiswi semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi di Universitas Cendrawasih. Ini gitu teman-teman, salam kenal semuanya. Salam kenal buat Kakak Tika. Dan ini adalah pemenang Duta Genre untuk Perempuan. Langsung aja tahun 2025 Provinsi Papua. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristi Mercy Jublina Clara Sroyer. Agar kita lebih dekat, panggil saya Kristi. Saya merupakan juara 1 putri Duta Genre Provinsi Papua tahun 2025 dan juga mahasiswa semester 5 di Kampus Politeknik Penerbangan Jayapura. Yeay. Dan yang paling ganteng di antara kita yang ada di depan, siapakah dia di sana? Hai. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Girizim Simon Maruli Simanung Khalid, akrab dipanggil Geri atau Germont. Saya merupakan juara 1 Putra Duta Genre Provinsi Papua tahun 2025. Sekarang saya sebagai pelajar di SMA Negeri 1 Jayapura, jadi di sini juga ada teman-teman saya. Oke. Itu aja, nggak usah banyak-banyak, nanti perkenalannya di luar ini secara privat ya. Oke teman Pro 2 ya. Ini kita topiknya keren banget karena memang ini lagi marak sekali dibahas teman Pro 2 ini terkait dengan nikah muda nih. Nikah muda itu kan pasti harus kesiapan mentalnya tuh juga harus oke, finansial ya teman Pro 2. Nah, aku mau nanya kepada teman-teman yang sudah hadir ini dari genre generasi berencana teman Pro 2 ya, mungkin kalau ngomongin soal nikah muda itu kan bukan soal cinta gitu kan. Terus pertanyaannya, benar-benar siap mental atau cuma ikut tren? Jadi langsung aja mungkin dari ceweknya dulu, boleh pemenang Duta Genre 2025 ya. Nikah muda ini kan lagi sering banget dibahas terutama di kalangan anak muda. Nah, menurut kakak-kakak nih kenapa fenomena ini tuh ramai sekarang begitu? Oke Kak Irma, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama. Jadi pastinya ini kakak-kakak bakal setuju dengan yang saya sampaikan pendapatnya. Seperti yang kita lihat sendiri di era digital ini yang akses makin mudah, pastinya anak-anak remaja melihat banyak gambaran secara mayoritas pasangan-pasangan yang dibungkus dengan harmonis, manis relasinya, akhirnya itu yang memberikan dampak visual secara langsung ke anak-anak remaja sih Kak. Oke, kalau dari Katika sendiri gimana tuh? Ini paling senior ya teman Pro 2 ya di genre ya.
tidak yang paling senior banget sih Oh, Kak, oke, kayak tua baik. banget ya. Enggak lah. Oke, ya. Iya, kalau untuk berbicara sekarang ya, sebenarnya kalau faktor-faktor latar belakang terjadinya pernikahan di usia dini itu banyak banget, bisa masalah faktor budaya, lingkungan, tuntutan orang tua, kehamilan tidak direncanakan. Nah, itu dia tuh. Nah, tapi ya 5-10 tahun belakangan ini ada tambah satu faktor lagi yang Apa tuh tambah? mungkin relate ya sama, apalagi kita yang udah masuk-masuk 20 tahun ini. Aduh, ngelihat media sosial yang iya. kesana kesini kayaknya nih enak deh, daripada mikirin kerja, daripada mikirin kuliah, kayaknya nikah aja enak deh. Iya, nikah aja enak, ada yang biayain gitu ya di rumah aja. Ya padahal Iya. nggak tahu fenomena yang terjadi di rumah tangga gitu seperti apa. Lihatnya yang manis doang. Iya, betul. Nah, jadi itu salah satu faktor yang lagi naik-naik sekarang ini Kak. Masalah kenapa remaja sekarang kok kayaknya pengen banget, kayaknya nikah muda tuh indah banget, kayaknya manis banget. Faktor media sosial menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh saat ini, karena ada beberapa oknum juga yang menginfluence secara tidak langsung. Wow. Ayo nikah muda enak kok, nikah muda seru kok. Kapan lagi bisa berdua terus sama yang paling tercinta? Kayaknya untuk yang paling relevan saat ini masalah itu sih Kak. Media Oke. sosial yang emang Media sosial ini menjadi pemicu utama untuk Bener banget. di kalangan anak muda ya, karena memang di dunia digital ini kan pasti orang udah kalau scrolling TikTok tuh udah berjam-jam. Tapi saya mau nanya ke sudut pandang cowoknya nih seperti apa nih ya? Ayo. Oke, terima kasih kakak buat pertanyaannya. Memang benar sekali, fenomena nikah muda ini lagi booming banget, lagi ramai banget di media sosial yang sudah dijelaskan oleh kakak Tika tadi. Romantisasi di media sosial, konten-konten nikah muda itu menjadi alasan kuat bagaimana nikah muda sekarang ramai terjadi di usia remaja. Tapi bukan hanya itu, nikah muda juga terjadi karena anggapan bahwa itu merupakan jalan pintas dari masalah yang terjadi yang mereka alami. Banyak yang mengira bahwa masalahnya karena finansial nih, karena ekonomi nih, jadi nikah muda aja. Padahal karena pernikahan yang terjadi di usia muda itu bisa menambah beban masalah lagi. Lalu ada juga di genre ini kami mengenal adanya 5 transisi kehidupan remaja, yang dimana mulai dari sekolah menjadi anggota masyarakat, baru menyiapkan kehidupan berkeluarga, lalu juga mempraktikkan hidup sehat. Sekarang ramai anak muda yang tidak menjalankan tahap-tahap sebelumnya tapi mau langsung loncat nih ke kehidupan berkeluarga. Itu dia. Oke. Tapi kan sebagai duta genre, sebenarnya bagaimana sih konsep pendewasaan dalam perkawinan yang mungkin sering teman-teman dari duta genre sendiri untuk mensosialisasikan ketika pergi ke sekolah misalnya, atau enggak pergi ke tempat-tempat yang ada di kota Jayapura. Seperti apa sih Kak Tika? Oke. Konsep tentang Iya. pendewasaan usia Betul. perkawinan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya orang-orang yang belum terlalu kenal gender tuh bakal ngerasa kayak donatur dilarang ngatur. itu lagi ini banget sih. Karena mungkin memang setiap orang tuh punya hak untuk memilih jalannya. Saya mau menikah kapan kek? Maksudnya Urusan aku, nggak usah nggak diatur-atur, ngasih makan, nggak gitu. ngasih sekolah, Iya. nggak usah ngatur deh. Tapi sebenarnya konsep pendewasaan usia perkawinan yang kami biasanya singkat dengan PUPKK, di salah satu isu yang kami bahas, kami lebih ke menyarankan. Jadi memang sebenarnya masalah perkawinan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana aturan utamanya salah satunya adalah pernikahan ini dapat dikatakan legal ketika kedua pembelainya sudah di usia 19 tahun. 19 ya. Kalau di bawah 19 tahun dapat dikategorikan pernikahan dini, bisa dikategorikan juga pernikahan di usia anak, teman-teman. Nah, tapi yang fokusnya genre ini adalah di mana kami ingin menyarankan teman-teman untuk yang perempuan minimal 21 tahun, yang laki-laki 25 tahun. Menyarankan. Karena memang banyak banget ya Kak hal-hal, faktor-faktor, aspek-aspek yang perlu kita siapin buat ke jenjang serius, ke pernikahan yang ya kalau bisa seumur hidup sekali aja ya. Nah, konsepnya banyak banget aspeknya, dari mulai kesiapan fisik, kesiapan emosional, kesiapan finansial, pendidikan, interpersonal, intelektual, dan lain-lain itu kami ingin agar keluarga yang akan dibuat, kedua pembelai yang akan bersatu ini mempunyai rencana yang mumpuni, agar nanti saat membuat keluarga tidak ada muncul-muncul isu-isu lain nih,
aku di KDRT, Oke, cowokku oke. selingkuh, cewekku Betul. selingkuh. Betul. Karena kehamilan di luar nikah malah kayak aduh udah deh titipin ke neneknya aja. Bener. Ini Kayak gitu-gitu. terkait dengan titipin ke nenek ini di media sosial ya teman Pro 2. Di media sosial ini lagi rame banget tentang kasus sebut saya namanya karena udah banyak yang tahu, yaitu artis Denada gitu kan yang menelantarkan anaknya 24 tahun atau 25 tahun kalau nggak salah. Nah, aku ingin banget minta pendapat dari putra-putri pemenang genre 2025 ini. Seperti apa kamu melihat fenomena yang udah jelas-jelas ada gitu dan itu tersebar di media sosial begitu. Oke Kak, kita sebagai duta genre di sini kita hadir sebagai agen perubahan dari aspek-aspek atau permasalahan yang sedang terjadi nih Kak. Tentang PUP itu atau pendesaan usia perkawinan itu bukan melarang ya, bukan melarang anak-anak remaja untuk menikah di usia muda, tapi bagaimana menyadarkan kesiapan usia yang dewasa seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Tika, baik itu ada aspek kesiapan usia yang seperti standar sebaiknya secara idealnya 21 bagi wanita, 25 bagi pria. Dan juga ada finansial nih biar nanti pas Kak Irma contohnya pada saat lagi masa-masa sulitnya ekonomi jangan sampai ada kayak percakapan ini gimana beli berasnya terus itu menghindari percakapan seperti itu. Pentingnya ada edukasi tentang bagaimana kesiapan finansial, kesiapan mental dan emosi juga sehingga tidak ada terjadinya KDRT ataupun perselingkuhan yang juga memberikan dampak gitu untuk antar. Oke, nah ini mau ke yang cowok karena ini kan di mana-mana kalau berumah tangga pasti kan laki-laki kepala keluarga ya, yang bertanggung jawab begitu ya mengurusi sekolah dan lain-lain. Tapi kalau menurut sudut pandang kamu gimana tuh? Sebagai seorang laki-laki ya. Secara garis besar semuanya sudah dijelaskan oleh Kak Tika dan Kak Kristi. Mungkin saya menegaskan lagi saja ya teman-teman. Pernikahan dini itu kan pernikahan yang terjadi di bawah usia yang ideal. Dan kami di genre, kami mengampanyekan bahwa usia yang ideal untuk menikah perempuan adalah 21 tahun dan laki-laki ada 25 tahun. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Karena di usia itulah dipertimbangkan seperti contoh kondisi biologis, kesehatan reproduksinya sudah matang, sudah sang ibu sudah siap untuk melahirkan. Lalu juga bagaimana kesiapan dari seorang lelaki yang seharusnya sudah punya bekal pendidikan dan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang kakak-kakak ini nikah muda tuh seperti apa sih? Maksudnya dari sudut pandang pribadi masing-masing. Kalau dari yang sudah diucapkan dari masing-masing sepertinya tidak setuju. Tapi ada nggak sih alasan yang memang kalian itu pengen katakan secara personal begitu ya? Silahkan Kak Tika. Kalau Kak Tika sendiri gimana tuh Kak Tika menanggapi soal nikah muda? Nikah muda sebenarnya tidak salah apabila memang sudah dalam keadaan siap. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak yang aduh nunda dulu deh nanti udah siap banget baru ke jenjang tersebut. Sebenarnya nggak juga karena ya kalau udah ketemu yang cocok Kenapa? ya cuman dari sisi lain tentu aku percaya bahwa cinta itu harusnya tidak menghambat, cinta harusnya tidak membuat kita berhenti untuk memimpikan sesuatu. Harusnya cinta itu membuat ruang untuk kita terus berkembang. Harusnya cinta itu mensupport apa yang ingin kita lakukan. Tapi kalau ternyata saat bertemu yang kita anggap dicintai tapi the one and only yes, gitu ya ketemu ya. Tapi ternyata oh kok malah sepertinya apa yang saya inginkan malah terjadi terhambat, malah kayaknya nggak bisa kesana deh. Itu kayaknya bukan cinta deh teman-teman. Mungkin pandangan kita bakal beda, tapi ketika nikah ini malah menjadi sesuatu yang menghambat kita jadi stop untuk menggapai cita-cita kita. Kalian belum cinta sama diri sendiri, berarti kalian udah cinta orang lain padahal belum cinta sama diri sendiri. Kalian belum tahu sebenarnya aku mau kemana sih, mau apa sih. Kalian masih fase-fase terombang ambing, ini sebenarnya mau kemana, sebenarnya saya cinta sama siapa, apakah hanya senang dengan perasaan romantisasinya ataukah memang cinta. Jadi mungkin masalah nikah muda ini lebih ke ayo kita cintai diri sendiri dulu, pahami dulu apa sih kita mau kemana sih, kita mau apa sih,
Setelah kita sudah gapai apa yang kita mau, goals kita udah tercapai, boleh deh. Wow, keren banget jawabannya Katika. Ini semua di sini tim teknik pada ketawa-ketawa semua, terus adik-adik juga yang lagi nonton nih banyak ketawa-ketawa. Wah, itu aku banget gitu. Oke, ini kalau dari kamu gimana, Kristi? Oke, Kakak. Kalau di sini aku mau kasih statement nih. Apa tuh statementnya? Cinta itu seperti bahan bakar. Menyala abangku. Jadi kenapa, Kakak? Selain di dalam pernikahan, itu banyak aspek yang harus kita siapkan. Seperti yang kita sebagai duta genre dari Forum Genre juga jelaskan atau sosialisasikan kepada teman-teman remaja tentang PUP, banyak sekali hal yang harus disiapkan. Nah, aspek-aspek kesiapan inilah yang kita anggap sebagai gas dan remnya. Jangan hanya menyiapkan cinta yang hanya bahan bakar ini, tetapi siapkanlah setiap kesiapan yang ada di dalam aspek PUP sebagai bahan bakar, sebagai rem dan juga gasnya. Oke. Biar balance gitu Kak. Biar Iya. balance. Iya, kalau misalnya salah satu tidak balance gitu kan pasti akan bermasalah juga ya. Apalagi kan kita masih punya cita-cita, masih banyak harapan-harapan kita. Betul banget, aku setuju katanya Katika tadi, kalau cinta udah membatasi bukan cinta namanya. Iya kan? Jadinya kan sedih sendiri gitu ya teman Pro 2. Oke, kalau yang cowok gimana nih? Ayo, tanggapan yang cowok ini kan biasa beda. Karena kalau perempuan tuh biasa kalau menjawab tuh pasti ada perasaan di dalamnya. Kalau kita logika. Iya, logika. Ini logika nggak tuh? Tadi kalau dari Kak Kristi kan cinta itu bahan bakar ya. Kalau dari saya sendiri, nikah nggak bisa makan cinta doang. Ya, realistis banget. Iya, jadi seperti itu. Kalau cinta itu bahan bakar, kesiapan mental itu mesinnya. Bagaimana kita di bagaimana kita di kehidupan pernikahan kita bisa mengelola konflik tanpa emosi, dan juga dalam kehidupan berkeluarga itu kita sudah berhasil menjalankan 8 fungsi keluarga, di mana 8 fungsi keluarga ini di genre sendiri menjadi patokan keluarga yang berkualitas, seperti itu Kak. Oke, tapi kalau di lapangan sendiri, karena kalian kemarin kan baru terjun juga suka sosialisasi di lapangan juga. Kemarin baru dari mana Katika? Kami dari kabupaten sebelah, Kampung Dormena. Dormena tuh Iya. mana di Kabupaten Sentan? Iya, Kabupaten Sentani, Sentani, Depapre belok Distrik kanan. Depapre. Kesana. Jauh banget ya itu ya. Ya, kami suka yang jauh-jauh. Tapi selama berkegiatan tuh pasti di Kota Jayapura juga ikut sosialisasi. Nah, itu ketika kalian sosialisasi itu hal-hal apa sih yang ditemui di lapangan terkait dengan anak-anak muda, dengan soal nikah muda, tanggapan mereka seperti apa nih? Alasan yang paling sering kalian temui di lapangan, kondisinya seperti apa? Yang mana dulu Kak? Boleh Katika dulu. Oke. Kalau berbicara soal lapangannya Kak, tentu karena teman-teman di lapangan juga punya latar belakang yang berbeda-beda, punya lingkungan yang berbeda-beda, seringkali kami menemukan alasan yang berbeda-beda pula. Bisa saja karena terkait masalah finansial, kayak misalnya keluarganya ada utang misalnya sama keluarga lain, dan menganggap oh sudah, kau menikah sudah sama keluarga itu, mas kawin ada, tinggal baru utang baru selesai. Ada yang seperti itu, ada juga ya sudah karena memang masalah pergaulan yang kurang baik, terjadinya KTD atau kehamilan tidak diinginkan, dan mereka merasa ya sudah menikahkan keduanya adalah solusi yang paling tepat. Padahal tidak selalu, karena kalau memang dipaksakan menikah tapi ada aspek-aspek yang belum lengkap tapi dipaksakan menikah, pasti bakal kena lagi nih di anaknya. Tapi memang ini cukup tricky ya, karena terus digimanain dong. Ada juga yang berpikir bahwa ya udah nanti rezeki itu Tuhan yang ngatur. Tong menikah, yang penting tong sudah sama-sama. Nanti selama sapu laki-laki ini tahu pekerja keras, muda susah kah? Mau tong cuma makan air kah? Kan saya cinta dia tuh, jadi susah senang akan temani. Ada statement-statementnya, ya sudah, cinta kan buta tuh kakak, jadi kalau saya cinta nih, mau saya susah kak, mau nanti tong tidur pinggir jalan kak, yang penting cinta kakak, yang penting tong nih sama-sama. Jadi memang kalau berbicara soal latar belakang tuh beragam banget kak, masalah budaya, tekanan dari orang tua, menjaga kesucian anak, itu luas banget. Tapi memang yang lagi naik banget akhir-akhir ini ya itu, kemakan sosial media, stigma-stigma yang masih dipertahankan sampai saat ini, jadi kejebak deh.
ke Oke. pernikahan dini seperti itu. Kalau dari Kristi sendiri untuk melihat fenomena seperti itu, apalagi kalau berbicara soal cinta tuh kadang cinta katanya Agnes Mo tuh kan gak ada logika ya. Jadi ya aduh udah pusing banget kalau aku udah cinta tuh aku nggak bisa jauh-jauh dari dia gitu. Nah ini pendapatnya Kristi sendiri seperti apa? Melihat anak muda tuh kayak, bucin ya kalau bahasa sekarang Bener. bucin ya. Banget. Oke, gimana tuh kamu menghadapi di lingkungan seperti itu? Oke. Cinta ini kadang seperti yang kakak-kakak tadi sudah bilang tanpa logika. Tapi kita harus bagaimana sebagai remaja-remaja yang berencana ini harus siap gimana membarenginya dengan berbagai aspek yang tadi seperti kita sudah bahas dari awal. Dan juga seperti yang tadi Kak Irma jelasin, apa sih fenomena yang sering kita juga dapat khususnya di daerah yang lebih pelosok, di Dermena. Itu ada satu hal juga faktor moral dan agama. Karena kebanyakan orang tua berpikir karena daripada menikah hamil di luar nikah, mereka akhirnya memberikan solusi itu untuk menikahkan anak mereka untuk menjaga diri dan juga menjaga norma serta nama baik dari keluarga. Setelah itu dipikirkan nanti pada saat nikah, sudahlah nanti rezeki itu datang dari anaknya banyak dan berbagai hal lagi di dalam pernikahan. Oke, nah kalau Gary sendiri kamu ngelihat ini kan pasti ada obrolan gitu lah ya, kalau sesama cowok gitu kan, teman Pro 2. Kalau cowok tuh ngobrolin apa sih soal nikah gini, nikah muda tuh kalian tuh biasanya ngobrolin apa kalau sesama cowok gitu? Ngobrolin sesama cowok tentang nikah muda. Tanggapan teman-teman kamu gimana tuh soal nikah muda gitu? Tanggapan mereka tentang nikah muda, justru mereka tidak mendukungnya sih Kak. Oke. Mereka nggak dukung dan memang kami sebagai lelaki kan yang akan provide keluarga kan. Kami kan yang akan menjadi provider di keluarga seperti itu. Oke. Wow, teman Pro 2 kayak seru banget. Yang pasti ya aku mau dengar suara teman-teman di sini dari SMA Negeri 4, SMA Negeri 1 dan juga teman-teman genre ya. Mana suaranya? Wow, keren banget. Selalu suka ya teman Pro 2 ngumpul bersama adik-adik yang kece-kece, tapi nanti dilanjut lagi selepas yang satu ini kita bakal balik lagi dalam program tamu kita yang di Relay Sekorwil 1 Papua. Ada RRI Biak, Nabire, Wamena, Serui, Merauke. Program tamu kita perdana dari RRI Jayapura. Selepas yang satu ini bakal balik lagi. Tamu kita. Berarti ini pusatnya ini ada di mana? Tamu kita. Tamu kita. Apakah ada pertemuan dari Tamu kita. Tamu kita. tamu kita? Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Tamu kita. Berarti ini pusatnya ini ada di mana? Tamu kita. Tamu kita. Apakah ada pertemuan? Tamu kita. Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tamu kita. Berarti ini pusatnya ini ada di mana? Tamu kita. Tamu kita. Apakah ada pertemuan? Tamu kita. Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tamu kita langsung dari Studio 5 RRI Jayapura. Dan ini tadi udah ada yang mau bertanya nih, Kak Tika, Kak Kristi, dan juga Kakak Geri ya. Di sini ada adik-adik kita dari SMA Negeri 4 Jayapura, kemarin baru berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Terus ada dari SMA Negeri 1 ya, SMA Negeri 1 Jayapura, dan juga ada teman-teman dari genre juga. Ada yang dari Biak, mana yang dari Biak tadi? Ini lagi direlay oleh RRI Biak, mana yang dari Biak? Coba berdiri dong, kamu nggak kelihatan. Wih, ganteng kali RRI Biak. Dari RRI Biak. Hai Biak. Dari Serwi ada nggak? Serwi. Oke, dari mana yang paling jauh? Wow, keren banget. Nanti seluruh Indonesia ada di sini nanti. Oke, teman Pro 2, ya kita bakal membuka sesi pertanyaan karena di program tamu kita kali ini perdana kita ada talk show ya. Ini keren banget. Dan yang pasti ada nggak adik-adik di sini yang ingin bertanya kepada kakak-kakak yang di depan ini, karena mereka ini memegang amanah ya. Karena seumur hidup berkontribusi atau seumur hidup mengabdi gitu ya. Menginspirasi. Oke. Dari mana nih? Dari SMA Negeri 1. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama siapa, kelas berapa, pertanyaannya apa? Oke, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Michelle Wendosa dari SMA Negeri 1. Pertanyaan saya, jikalau ada anak muda atau remaja yang sudah mempunyai keinginan untuk nikah muda, bagaimana cara kita merespon atau menghadapi mereka tanpa menghakimi mereka? Terima kasih. Oke. Teman Pro 2 ya, pertanyaannya nih agak, aku kalau mau jawab juga aku deg-degan ya. Jadi mungkin silakan Kak Tika atau Kak Kristi atau Kak Geri mungkin yang mau nanti bisa saling menambahkan juga ya. Gimana tuh? Kak Tika dulu ya. Oke, silakan Kak Tika. Ini benar-benar merepresentasikan anak pikir Kak. Jadi teman-teman pikir juga tuh ada bagian konselor. Sebagai teman-teman yang menjadi seorang konselor pasti adalah dapat
cerita-cerita kayak gitu, kayak aduh saya pengen nikah nih tapi menurutmu gimana ya. Jadi memang sebagai anak muda, apalagi Gen Z sekarang itu nggak suka banget dihakimi. Aku juga itu nggak suka banget dihakimi. Tapi gimana caranya kita menyelamatkan teman kita, menyelamatkan saudara kita sebelum terlanjur jatuh gitu ya kali ya bahasanya. Tentu yang pertama kita tidak boleh langsung, aku yakin, maksudnya kok bisa kan? Tidak teman-teman. Jadi memang kami teman-teman genre, teman-teman pikir selalu mengedepankan bagaimana kita mendekatkan diri secara personal dengan teman-teman kita. Tentu hal pertama yang akan kita lakukan, dengerin apa yang mereka ingin ceritakan, alasannya apa, kira-kira tujuannya dia apa. Karena mungkin ada hal-hal yang mereka pertimbangkan kita nggak tahu, ternyata make sense tapi kita nggak tahu. Jadi boleh kita lakukan dialog sama teman-teman. Setelah itu pelan-pelan aja, kasih tahu, yakin nggak nanti bakal seperti ini. Karena kita juga tidak ada di posisi mereka, kita tidak tahu apa yang mereka jalani sekarang, apa yang sedang mereka rasakan. Kita tidak, benar banget tadi Michelle ya? Iya, Michelle bilang, Kak gimana caranya biar tidak menghakimi. Kita ada sebagai seseorang yang memberikan saran, kita ada sebagai seseorang yang memberikan tempat untuk konseling kayak gitu. Jadi kasih tahu pelan-pelan aja sih, kasih tahu, yakin nggak kayak gitu, udah bicara sama orang tua apa belum, kira-kira kesiapan ini udah siap apa belum, kondisi mentalmu udah siap apa belum. Nanti kalau ngobrolnya santai aja, kira-kira nanti apabila ada hal-hal seperti ini itu udah siap apa belum. Karena kalau mau bilang enggak boleh, jangan, kita juga nggak punya hak ya Kak untuk seperti itu. Tapi kita punya ruang, kita punya kesempatan, kita punya suara, dan kita mau menggunakan suara itu untuk membantu orang, itu sudah baik sekali. Jadi kalau jawaban dari aku kali ya Kak, kita ajak aja ngobrol dan pendekatan secara personal, ngasih tahu apa yang bisa kita beri. Karena aku nggak bisa jawab secara spesifik, karena teman-temanku sendiri ya Kak, itu latar belakangnya beda-beda banget. Nanti bisa kalau mau nikah sekarang bisa karena mungkin emang orang tuaku yang suruh, itu kan itu udah kompleks lagi ya Kak. Jadi lakukan pendekatan secara personal, ajak bicara, berdialog tanpa menghakimi apa pilihan mereka. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengulurkan tangan seperti itu. Mungkin gitu sih. Kalau dari Kristi sama Gary gimana nih? Wah Kak, jawabannya Kristi ini nggak beda jauh nih sama Kak Tika. Iya. Jadi kita sebagai sahabat yang baik bukan menghakimi, tapi berikan ruang untuk teman-teman kita yang sudah terjerumus atau hampir terjerumus nih Kak. Bagaimana jadi ruang komunikasi, karena dengan komunikasi dan ngobrol kadang membuka banyak pikiran ataupun solusi-solusi baru yang positif buat kita. Dari lapangan sendiri, Kristi banyak sekali temui teman-teman yang sebenarnya tuh mereka bukan karena tidak mau memberikan jalan atau negatif apapun solusi yang mereka putuskan sekarang, tapi mereka butuh didengar. Mereka butuh untuk punya ruang untuk mereka bisa rasa nyaman, untuk mereka bisa dapatkan solusi terbaik dengan berbagai komunikasi dengan banyak orang, dengan hal-hal yang baik lah dengan teman-teman semua. Oke, kalau Gary, kamu gimana Ger? Kalau dari saya, jujur jawabannya juga tidak jauh beda. Teman-teman yang seperti itu, mari kita rangkul mereka, mari kita jelaskan kepada mereka, kita memang tidak bisa langsung menghakimi mereka, tidak bisa bilang tidak juga kepada mereka, karena mereka punya ruang tersendiri untuk mereka berpendapat. Jadi mari kita rangkul mereka agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Kita juga bisa jelaskan kalau jika kita melakukan hal-hal tersebut, apa saja dampak negatifnya. Kalau kita yang masih di bawah usia, resiko anak yang dilahirkan bisa terkena stunting, seperti itu. Terus, ya. Iya. Dan yang pasti tuh
maksudnya ini di sini ditekankan juga untuk dalam artian adalah pergaulan bebas ya, adalah free sex begitu kan. Kan banyak banget apalagi pengawasan orang tua kalau zaman sekarang Gen Z tadi kan kalau ditegur dikit kan kayak ih apa sih gitu kan. Bener Nah itu banget. kan agak-agak suka, dan sebagai orang tua juga wah ini masa kan udah era modern banget, masa main hajar atau main kekerasan gitu kan juga ada undang-undangnya, bahaya ya Bo ya. Jadi kan mau gimana coba, jadi memang pengawasan dari sekolah, dari rumah sendiri itu penting. Apalagi kalau yang sudah terjerumus dengan narkoba ya. Terus pergaulan bebas, free sex dan semacamnya, itu kan yang rugi kan diri kita sendiri, betul nggak sih Kak Tika? Bener banget. Iya. Sebenarnya kalau ngomong tentang pengawasan di rumah, di sekolah, iya. sebenarnya ada beberapa orang yang di sekolah, di rumah tuh oke banget, Iya, tenang iya banget. kan, bener. Tapi di luar, ya begitu sudah. Jadi memang sebenarnya sangat penting untuk kita untuk memilih dan memilah. Betul. Tapi di sini bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan mereka, tapi bagaimana cara kita sebagai remaja untuk bisa menyaring lingkungan kita seperti apa. Ada kok temanku yang emang suka minum-minum, kayak gitu nggak apa-apa. Tugasku sebagai temannya adalah bagaimana caraku untuk membawa dia ke jalan yang mungkin lebih baik. Oke. Seperti itu. Jadi memang kalau mau bicara soal pengawasan di sekolah, di rumah mah banyak lagi tempat lain ya teman-teman. Betul, Udah betul. bisa duduk di mana kek, duduk ngumpul sama teman siapa kek. Jadi memang yang punya peran paling besar saya rasa adalah kita teman-teman. Betul. Yang pertama untuk menjaga diri sendiri, kasih boundaries, kasih batasan, kasih punya prinsip, punya jati diri, punya, kalau saya bilang ini berarti saya tidak boleh langgar ini. Selain untuk diri sendiri, untuk teman-teman di sekitar kita. Bukan berarti kita menolak mereka, kita tetap berteman sama mereka, tapi kita bisa menyaring. Selain menyaring, kita bisa berikan hal-hal positif, kita bisa tarik dia pelan-pelan tanpa menghakimi dia, karena saya kan walaupun sekeras apapun batu, kalau kena tetesan air pelan-pelan bareng dia retak juga. Oke, Biasa aja. tuh. Tetesan cinta ya maksud Kak Tika ya. Oke, ini ada yang mau nanya lagi. Kalau tadi dari SMA Negeri 1, ada yang mau nanya lagi tuh. Teman-teman adik-adik aku dari SMA Negeri 4 Jayapura. Iya. Oke, SMA Negeri 4 Jayapura. Oke, terima kasih. Selamat sore kakak-kakak hebat yang di depan dan juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Jayapura juga SMA Negeri 4 Jayapura. Nah, di sini setelah tadi saya mendengarkan penjelasan dari kakak-kakak hebat di depan menjelaskan bagaimana mengenai cara kita merespon dan menasihati teman-teman kita tanpa perlu menghakimi mereka. Saya punya pertanyaan nih, Kak. Nah, jadi kesimpulannya apakah lebih baik kita jika nanti kita sudah selesai SMA nih, Kak, apakah lebih baik kita menunda pernikahan terlebih dahulu atau kita menikah tanpa kesiapan mental? Terima kasih. Oke. Menunda pernikahan lebih dulu ya. Kalau aku sih karena beda keyakinan sebenarnya ya. Beda keyakinan, aku nggak yakin, dianya yakin gitu. Gimana Kak Tika nih? Ini beda nih. Iya. Jadi, aduh tadi siapa namanya cantik? Oh iya, siapa namanya tadi sayang dari? Hah? Nadia. Oke, silahkan Kak Tika. Jadi Nadia nanya nih teman-teman, kira-kira kalau sudah seperti itu baiknya memang kita nunda dulu sampai siap, atau ya udah kalau emang ngerasa oke nih kita gas aja. Kalau kita punya pilihan tersebut, tentu kami sangat menyarankan untuk teman-teman kita nunda dulu. Nunda bukan karena nggak mau ya, nunda karena mungkin ada hal-hal yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu. Berdamai dulu sama diri sendiri, mungkin ada hal-hal, ada luka-luka yang kayaknya saya masih butuh space, karena tentu kalau kita belum bisa untuk kenali diri sendiri, untuk ngekontrol diri sendiri, untuk berkomunikasi sama diri sendiri, kadang orang-orang berpikir, maksudnya berkomunikasi sama diri sendiri, kita tuh nggak tahu maunya kita apa sebenarnya. Betul. Kok tiba-tiba saya sedih, tiba-tiba saya pengen marah, tiba-tiba santai aja, tiba-tiba lapar, tiba-tiba itu kita masih belum tahu ini sebenarnya, aduh ini kemana sih. Kita butuh space, itu artinya kita butuh waktu untuk mengembangkan diri sendiri dulu. Kita sebenarnya masih ada mau, cuman kayak aduh nanti deh, kayaknya nggak penting deh. Itu karena kita belum kenal dulu sama diri sendiri. Aku tegaskan lagi, cintai dirimu dulu sebelum mencintai orang lain, karena kalau misalnya Kak, kalau mau sepintar apapun orang itu, kalau sudah masalah cinta pasti iya kan? yang awalnya ada 3 kabel, kalau mau berpikir
harus ke tombol ini. Kalau udah kenal cinta langsung ke sini saja, langsung logikanya hilang. Betul, setuju sih. Jadi kalau punya pilihan, tentu kita siapin dulu. Kita walaupun kita perempuan ya, mungkin ada stigma yang berpikir ya udah perempuan ngapain sih pendidikan, ngapain sih belajar, ngapain sih punya profesi. Bilang mereka diam. Kita punya hak akan diri kita sendiri, kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk saya mau jadi apa, saya ingin targetku apa. Siapkan kondisi mentalmu saat ini sudah siap atau belum, fisikmu, organ reproduksimu, lalu apakah karirku mau seperti apa, intelektualku, wawasanku sudah cukup atau belum, apalagi mental ya. Mental itu beragam banget. Mungkin nanti aku mau dengar juga dari teman-teman. Oke, kalau dari Kristi sama Gary sendiri gimana nih? Kalau misalnya udah lulus SMA pengen nikah, sebenarnya oke nggak sih gitu? Kalau dari Kristi, Kakak, aku mau kasih pandangan sebagai duta genre nih. Oke, silakan. Jadi seperti yang sering kita sosialisasikan juga ke teman-teman, bahwa kita ada transisi masa remaja nih. Jadi kami dari genre untuk teman-teman remaja, kami sarankan untuk teman-teman sebaiknya menjalani setiap tahap dengan baik dulu. Mulai dari melanjutkan pendidikan, teman-teman sebaiknya kejar mimpi-mimpi teman-teman dulu, penuhi setiap mimpinya, lalu mau melanjutkan pola hidup sehat, terus kehidupan bermasyarakat, karena teman-teman zaman sekarang itu relasi itu penting sekali, benar kan Kak Emma? Kita bangun banyak relasi dulu dengan banyak orang, komunitas pastinya yang bisa membangun kepribadian baru dari kita, lalu sampailah di tahap akhir yaitu kehidupan berkeluarga. Ketika sudah siap secara mental, fisik, finansial, dan lainnya. Oke, kalau dari Gary sendiri kamu gimana nih? Kalau sudut pandang saya sebagai duta genre juga, sebagai duta generasi berencana itu keren. Berencanakan masa depan, melanjutkan pendidikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kehidupan keluarga, itu sangat-sangat penting untuk kita. Lebih baik kita menyiapkan pendidikan dulu yang tinggi, menyiapkan karir yang bisa membantu kita masuk ke dalam kehidupan berkeluarga, seperti itu. Oke, keren. Oke, teman Pro 2 yang ada di sini ya, ini teman Pro 2 semua nih Katika ya. Oke, yang mau tanya lagi ada satu lagi ya pertanyaan ya teman-teman di sini. Kakak udah cukup atau kita masih buka satu pertanyaan lagi? Oke, boleh. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa, perwakilan dari Pick Air Ready SMA Negeri 1 Jayapura. Saya mau nanya nih Kak, apabila seseorang belum siap untuk menikah tetapi mendapat tekanan dari keluarga atau lingkungan, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Mendapat tekanan dari keluarga dan juga lingkungan. Ini nih yang aku gedek banget nih. Gimana nih? Kak Kristi dulu deh, gimana? Dapat, lo kok belum nikah sih gitu kan, pacarnya mana ya, nanti kalau udah nikah udah berkeluarga, lo kok belum punya anak sih, emosi kan. Oke, silakan ya Kristi. Oke Kakak, untuk jawab pertanyaan ini tuh tadi ada satu statement yang saya suka sekali dari Katika, yaitu pertama-tama itu kita harus cintai diri kita dulu, cintai diri kita sendiri, baru kita bisa mendengarkan segala belah pihak ataupun terutama orang tua kita. Apalagi ini tentang masa depan kita nih teman-teman. Bagaimana nantinya kita menentukan jalan hidup kita, apalagi ini tekanan nih. Terus yang tadi juga saya sampaikan kan, kalau banyak juga yang tidak sedikit nih di lapangan yang kita temuin bahwa banyak dari keluarga ataupun khususnya di daerah pelosok itu yang ada tekanan moral ataupun agama karena mereka mengira dengan menikahkan dengan usia dini anaknya akan menjaga nama baik dari keluarga ini. Tapi teman-teman, saya yakin teman-teman semua saat ini punya banyak akses yang lebih mudah, bagaimana menerima banyak ilmu lebih baik dari zaman sebelumnya. Teman-teman manfaatkan itu sebaik-baik mungkin, lalu terapkan di saat ini. Ataupun bisa nih kita ngobrol sama kita punya orang tua, bagaimana sih pentingnya kesiapan mentalnya kita nih untuk menghadapi hidup berkeluarga, karena orang ayah ibu untuk hidup berkeluarga itu bukan hanya tentang saya udah usia 21 nih, tapi
finansialnya belum cukup, ekonominya belum baik, ataupun pendidikan ataupun kehidupan masyarakatnya pun masih belum matang gitu. Oke, kalau dari Gary ini, gimana Ger kamu? Tadi tentang lingkungan ya. Soal tekanan lingkungan. Iya, tekanan lingkungan. Kalau dari saya sendiri, tekanan lingkungan harusnya kita bisa melawan dengan kita menutup telinga kita. Kita memang tidak bisa langsung menutup mulut orang satu persatu yang seperti menuntut kita untuk menikah karena lingkungan, karena di sekitar kita semuanya sudah menikah, sudah memiliki anak. Tapi mari kita jalani hidup kita sendiri, kita cintai diri kita sendiri dan kita menyiapkan diri kita untuk keluarga yang berkualitas, seperti itu. Betul, aku setuju banget sama, wah tepuk tangan dulu. Oke, thank you. Oke, aku setuju banget sama Gary, kita tuh nggak bisa membungkam mulut orang-orang yang nggak suka sama kita. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, setuju kan? Oke, satu lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan kakak-kakak. Oke. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gustav Flora Junior Rindey. Saya dari perwakilan genre Papua dan saya juga bagian dari Universitas Cendrawasih sebagai perwakilan mahasiswa, karena tadi teman-teman siswa sudah banyak yang tanya. Iya. Saya menarik sedikit dari tadi kakak-kakak sempat membahas mengenai isu-isu kesehatan mental yang terjadi karena nikah muda pada public figure ya. Di sini selain Denada ada juga nikah, yaitu yang 1+1 sama dengan 2. Ya. Di situ jika kita menarik kasus dari Robi Tremonti dan juga Aurelia Moremans, kasusnya cukup kompleks karena di situ di mana sudah melanggar kasus Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada nomor 23 tahun 2002 dan juga tindak pidana kekerasan seksual dan juga child grooming, dan sudah cukup banyak sekali di situ kasusnya, sudah cukup kompleks. Nah, di sini saya ingin meminta pandangan dari kakak-kakak narasumber masing-masing. Bagaimana remaja dapat mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental pada diri sendiri atau orang lain, belajar dari kasus yang dialami oleh Robi Tremonti dan juga Aurelia Moremans. Dan juga yang kedua, bagaimana peran sebagai Duta Genre Papua dalam mengedukasi remaja agar tidak menormalisasikan tekanan mental yang berlebihan seperti yang dialami oleh Robi Tremonti dan juga Aurelia Moremans. Karena kita tahu anak-anak Papua ini biasa bilang, kakak dia pukul karena dia sayang. Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Wow, ini keren banget. Ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan pamungkas banget nih. Oke, silakan Kakak Tika nih. Kasus terkait dengan Aureli ya. Dan aku udah baca bukunya sih, itu jahat banget sih. Jadi kalau aku tarik tadi, Kakak Boki nanyain 2 pertanyaan ya, Kak? Yang pertama terkait gimana caranya untuk kita kenali tanda-tanda dari gangguan kesehatan mental di diri kita maupun di diri orang lain di sekitar kita, maupun tekanan, cara nangani tekanan mental yang terlalu ini ya. Jadi teman-teman FYI, kasus ini memang udah booming banget dimana si Aurel ini merupakan korban child grooming dari seorang, ya katakanlah ini termasuk pedofil ya teman-teman. Memang zaman sekarang itu ada banget teman-teman yang masih SMP contohnya udah pacaran dengan ya laki-laki yang sudah berusia 25, 26, 27, dan mereka ngerasa kayak ya dia dewasa soalnya, jadi kayak ya padahal itu bisa jadi adalah salah satu bentuk dari child grooming teman-teman. Nah, salah satu kasus yang konkret banget ini adalah salah satu kasus yang memang bisa kita jadiin contoh pembelajaran teman-teman. Di mana memang pertanyaan pertama tadi si Aurel ini mengalami gangguan kesehatan mental yang parah banget, sehingga sebagai remaja tentu kita perlu adanya pencegahan. Gimana caranya biar kita tahu kalau ini kayaknya udah masuk indikasi gangguan mental deh, diriku ini kayaknya udah harus pergi untuk berobat deh. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bahwa gangguan kesehatan mental itu beragam banget. Contoh-contohnya, ada yang pendiam banget, ada yang tiba-tiba jadi cerewet, cengenges bercanda terus, ada yang nggak mau makan, ada yang malah makannya banyak.
Jadi memang kalau dilihat secara langsung seperti ini kita nggak bisa tahu nih, "Yuh, dia nih kenapa ya?" Karena emang kalau lihat secara kayak gini aja, kayaknya kita belum bisa terlalu ini, karena emang beda-beda kan Kak, dia punya hal-hal yang diperlihatkan. Tapi kalau dari diri sendiri pasti penting banget mengenali diri sendiri. Kalau memang teman-teman udah ngerasa kok kayaknya moodku hari ini melonjak turun, makanku kok berubah-berubah, kok kemarin makannya banyak banget, hari ini nggak pengen makan, tiba-tiba kehilangan minat, tiba-tiba hal-hal yang awalnya kita sukain tiba-tiba aduh kok nggak suka barang ini lagi ya, tiba-tiba yang awalnya kita semangat jadi malas, pengennya sendiri terus, atau mungkin pengennya keluar terus, pengennya hamburkan uangku untuk jajan-jajan. Itu teman-teman bisa lihat indikasi-indikasi tersebut. Nah, hal yang pertama kita lakukan apa? Teman-teman boleh cari orang yang teman-teman rasa percaya. Karena sesuatu yang terlalu dipendam terlalu lama, terus nanti malah meledak, malah berceceran kemana-mana, itu bakal lebih sulit lagi untuk bersihinnya. Tapi selama masih bisa ditampung dan bisa kita pindahin ke wadah lain, itu bakal lebih mudah. Seperti itu. Jadi memang kalau posisinya udah tekanan, karena emang si Aurel ini ya Kak, Aurel ini udah ditekan bawa masalah agama, bawa masalah orang tua, dan dia takut, dia nggak tahu ini harus kemana. Karena emang udah diperangkap banget tuh, udah nggak bisa kemana-mana tuh. Teman-teman yang aku mau tekankan sama teman-teman yang aku mau tegaskan, I have a choice, you have a choice. Kita semua punya pilihan. Kita semua punya pilihan, kita semua punya hak untuk nyaman, aman, dan tidak ada siapapun yang punya hak untuk mengambil hakmu itu. Tidak ada siapapun yang punya hak untuk mengambil suaramu, untuk mengambil pilihanmu itu. Jadi selama teman-teman sudah kenali diri, selama teman-teman sudah tahu apa yang saya mau, teman-teman udah sayang sama diri sendiri, dan kamu tahu kamu punya pilihan, pilihlah sesuatu yang kamu mau. Jangan karena saya cinta dia jadi saya pilih ini, saya tidak enak sama orang lain jadi saya pilih ini. Jangan teman-teman, sekali lagi you have a choice. Dan yang pasti kalau untuk peran dari duta genre sendiri seperti apa sih? Mungkin bisa menjawab ya untuk Christy dan juga Gary, seperti apa? Kakak, tadi bahas soal Aureli Moremas ya. Ini buka topik hangat banget, buka 2026 nih Kak. Iya betul. Buka di Instagram muncul kasusnya Aureli, buka di TikTok muncul Aureli, terus buka TikTok ada jedak-jeduknya yang waras. Aduh, pokoknya banyak lah. Pokoknya jadi topik hangat banget yang dibahas sama seluruh netizen. Nah, Kakak di sini kita bisa lihat di Aureli Moremas ini selain child grooming, ada pernikahan dini juga. Benar. Di sini Aureli menjelaskan bahwa itu berlangsung selama bertahun-tahun, mulai dari dia umur masih sangat remaja sekali, di umur 15. Dan dia sebenarnya sudah menyuarakan ini loh Kakak dari tahun 2014-13, tapi kenapa tidak pernah ditanggapi? Ternyata akses saat ini dan dulu itu sangat berbeda. Kita menerima banyak informasi dan langsung bagaimana melihat sisi lain. Kita anak-anak Gen Z bagusnya melihat berbagai sisi nih, belajar bahwa untuk bersuara bagaimana. Dan di kasusnya Aureli ini juga, Aureli minta kita untuk bersuara dan juga lawan. Karena selama bertahun-tahun itu dia nggak bisa lawan itu karena dia ditekan. Seperti di bukunya, kalau teman-teman tahu sendiri, di Broken Strings itu menjelaskan bahwa dia ditekan dengan agama dan juga bahwa orang tua bahkan dilakukan kekerasan sama dia. Kasihan sekali di usia yang sangat kecil dengan orang yang sudah di atas 20 tahunan yang memberikan moral seperti itu ataupun perlakuan yang kurang baik. Christy, ini karena waktu juga ya kakak-kakak, teman-teman di sini, karena waktu kita 1 jam, dan mungkin bisa langsung penutup aja terkait dengan peran duta genre itu seperti apa sih? Mungkin jawaban singkat dari masing-masing terkait dengan kesehatan mental dan juga galau soal nikah muda. Mungkin dari Gary dulu, silakan Ger. Sekalian closing juga karena waktunya udah mepet banget, betul. Peran kami sebagai duta genre tidak lain dan tidak bukan adalah kami harus memberikan edukasi kepada teman-teman remaja akan pentingnya menyiapkan diri terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kehidupan berkeluarga, sebelum mereka
berumah tangga untuk mencegah terjadinya nikah dini, dan akhirnya terjerumus juga mereka terkena dampak-dampak yang negatif. Seperti itu. Dan closing statement dari saya sendiri kepada teman-teman remaja di seluruh Papua, mari kita raih mimpi kita setinggi mungkin, mari kita kejar cita-cita kita, memperoleh karir yang kita inginkan agar terjadi masa depan Papua yang lebih berkualitas. Seperti itu. Tepuk tangan untuk keren banget. Yes. Sekarang Kristi, silakan Kristi. Waktunya singkat saja. Oke, teman-teman, pesan dari saya, pernikahan itu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi bagaimana kamu siap dan juga pastinya dengan penuh kesadaran dengan berbagai aspek yang sudah kamu siapkan dengan baik. Oke, dan yang terakhir ada Kak Tika. Silakan Kak Tika. Ya, teman-teman, jadi intinya adalah jangan nikah di usia yang cepat, tapi nikah di usia yang tepat. Karena masa muda tidak dua kali, masa yang sekarang-sekarang yang bisa tong nikmatnya tidak ada dua kali. Tong kalau sudah ya sudah tua, tidak akan balik lagi. Jadi nikah di usia yang tepat, karena cinta itu tadi yang saya sudah katakan, cinta harusnya adalah ruang yang bertumbuh, cinta adalah ruang yang nyaman, aman, yang tidak membatasi, yang tidak menghambat. Apabila sudah menunjukkan sisi-sisi negatif yang menghambat, yang membatasi, yang membuat kita nggak bisa berkembang, teman-teman mungkin bisa pikirkan lagi itu cinta atau tidak. Mungkin itu saja. Semangat terima terus. kasih. Thank you. Baiklah teman Pro 2 ya, Sekorwil 1 Papua, terima kasih. Aku juga mau ucapin terima kasih buat yang merilai juga ini, dirilai oleh Korwil 1 Papua, RRI Biak, Nabire, Wamena, Serui, dan juga Merauke. Terima kasih buat teman-teman dari Duta Genre sudah hadir, SMA Negeri 1 dan juga SMA Negeri 4 Jayapura mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kita akan ketemu lagi di program Tamu Kita setiap hari Selasa ya, dirilai oleh Sekorwil 1 Papua dan akan menjadi bagian juga dari teman-teman Nabire, Biak, Wamena, Serui dan juga Merauke. Saya pamit ya, kita jumpa di hari Selasa jam 4 sore. Bye bye. Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM Tamu Kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.